من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini bisa menghadiri majelis dari majelis-majelis ilmu yang mana dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Syihab, man hadara majlisan min majalisil khairi katabalahu bi kulli qadamin ibadah sanah. Siapa seorang yang hadir di majelis dari majelis kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat baginya setiap langkah yang ia langkahkan ke majelis tersebut ibadah 1 tahun. Jadi setiap langkah yang kita langkahkan ke sini Allah catat ibadah 1 tahun. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya untuk agar kita memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan pembacaan kajian kita pada malam hari ini, yaitu kitab Iqdul Juman Il-Anqal. Kasratul waswasah tuaddi ilal junun. Banyaknya kewaswasan atau keraguan itu dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Bagaimana tidak ketika kita melihat ada seseorang itu waswas dalam berwudu, maka asbaha bil junun, dia membuang-buang air tanpa guna ya, membuang dengan sia-sia, mengulang-ulang wudunya tanpa sebab yang jelas. Semua itu seperti orang gila ya. Bahkan suatu ketika ada seorang alim ditanya oleh seseorang, ya Syekh, ketika ada seseorang dia telah melaksanakan wudunya dengan sempurna, lalu dia sholat, lalu ketika dia sholat dia ragu-ragu, datanglah was-was, apakah dia udah wudu atau belum, maka apa hukumnya? Maka Syekh tersebut menjawab, gilanya dia menyebabkan dia wudunya batal. Jelas-jelas dia sudah wudu dengan sempurna, terus dia sholat, tapi dia karena was-was dia meragu-ragu, akhirnya merasa bahwasanya dirinya belum wudu. Dan was-was ini merupakan bisikan syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa kerjaannya syaitan ini adalah memberikan waswas kepada manusia, di mana manusia itu, hati manusia ini terdapat beberapa bisikan ya. Ketika ada lintasan pikiran atau bisikan, itu dinamakan khotor, khawatir jamaknya. Maka di Indonesia di bahasa Rasapan menjadi khawatir. Itu merupakan lintasan hati. Lalu ada bisikan yang kedua yang didatang dari setan yang dinamakan dengan
waswas. Lalu ada yang ketiga, bisikan dari malaikat. Ini terbagi menjadi dua, ada kalanya wahyu, ada kalanya ilham. Tapi wahyu ini terkhusus hanya untuk Rasul dan nabinya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang untuk secara umum adalah ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan sebenarnya setan itu tidaklah memiliki kemampuan atau kekuatan sama sekali. Sebenarnya setan itu lemah. Ibarat kata kita ada ilalang, rumput-rumput yang kering. Rumput tersebut tidak akan terbakar kalau tidak ada apinya. Nah, setan itu tidak akan bisa membakar rumput itu, dipantengin dari pagi sampai sore, rumput itu nggak akan terbakar kecuali ada percikan api. Nah, ketika ada percikan api yang mengenai rumput tersebut, setan ini kerjanya ngipasin percikan tersebut supaya jadi besar. Nah, kalau nggak ada percikan ya nggak bisa apa-apa. Setan tungguin mau kayak apa kagak bakal hidup itu api. Jadi percikannya yang datang untuk membakar ilalang tersebut adalah khawatir. Jadi percikan tersebut, kalau tidak ada percikan tersebut tidak ada api, maka sebenarnya mudah melawan setan tersebut. Cukup kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka setan ini tidak akan berhenti mengganggu atau menjerumuskan, menyesatkan manusia sampai dia wafat. Seperti halnya ketika iblis disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalu iblis disuruh menyembah Nabi Adam, lalu dia menolak dan Allah jadikan dia orang-orang yang tersesat. Maka iblis berkata, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Maka iblis berjanji kepada Allah, karena Allah telah menjadikan dia tersesat, maka iblis akan berjanji menghalangi hamba-hambanya Allah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan dia akan terus datang ke manusia, menggoda manusia dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari samping, dari kanan dan maupun kiri. Makanya guru kami Mufti Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, salah satu mufti di Hadramaut, mengatakan kalau kalian punya penyakit waswas atau ketika datang malas, maka hadapkanlah pandangan kalian ke atas, lalu ucapkanlah ya Allah 3 kali. Karena di atas ini tidak terhalangi oleh setan, karena setan itu mengganggu dari penjuru depan, belakang, an khalfi wa an aymani wa an syama'ilihim. Tapi di atas itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu doa agar terhindar dari waswas. Kemudian adna darajatil uquq ay yata'adza walidaka ta'adziyan zahiran. Paling rendahnya derajat seorang itu durhaka kepada orang tua. Dikatakan dia durhaka kepada orang tua, paling rendahnya adalah ketika orang tua kamu merasa tersakiti dengan sakit yang jelas. Tersakit di sini bukan kita dengan ucapan kita mencaci orang tua kita atau mencela orang tua kita, bukan, atau kita memukul orang tua atau melakukan hal-hal secara langsung. Tapi di sini derajat yang paling rendah adalah ketika orang tua kita tersakiti melihat kelakuan kita. Semisal na'udzubillah, anak tersebut itu melakukan sesuatu yang buruk. Bagaimana hati seorang orang tua ketika melihat anaknya berbuat perkara yang tidak baik, maka ruang tersebut akan tersakiti. Karena begitu agungnya orang tua sampai Allah Subhanahu wa taala menempatkan perintah untuk birrul walidain setelah kepada orang tua itu setelah tauhid. Bana wa qada rabbuka alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Dan telah aku wajibkan kepada kalian untuk beribadah hanyalah beribadah kepada Allah dan untuk buat kebaikan kepada orang tua. Dan juga bagaimana diriwayatkan bahwasanya sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu amalin ahabbu ila Allah? Tsumma qala as-salatu li waqtiha. Tsumma ayu syai'? Tsumma qala
birrul walidain. Tsumma qala al-jihadu fi sabilillah. Suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah menjawab, "Salat di tepat waktu." Lalu apa lagi ya Rasulullah? Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking tingginya, betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, maka orang yang durhaka kepada orang tua pun mendapatkan ancaman yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya salasatun minadz-dzunubi tu'ajjil uqubatiha wa la tu'akhir ila al-akhirah uququl walidain wal baghyu 'alan nas wa kufrul ihsan. Dikatakan ada 3 dosa yang tidak dosanya tersebut Allah langsung bayar kontan siksaannya di dunia sebelum di akhirat. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua, salah satunya. Dan juga ada 3 orang yang tidak dapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Salah satunya adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Semoga kita terlindungi dan terselamatkan dari durhaka kepada orang tua dan senantiasa berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang belum ada. Kemudian man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Siapa yang membuat sedih orang tuanya, maka dia telah durhaka kepada mereka. Jangankan kita membuat luka ataupun menyakiti, kita membuat sedih saja itu sudah termasuk durhaka kepada orang tua. Maka dari itu jangan sampai kita menyakiti atau membuat hati sedih orang tua kita. Kemudian min adamil insaf an tabghada unasan asaw rabbahum wa la tu'aqib nafsaka idza asat rabbaha. Termasuk tidak bijak atau tidak adil atau tidak fair ketika seseorang itu benci kepada orang lain ketika orang lain tersebut melakukan kemaksiatan, namun dia tidak membenci atau menghukum dirinya ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika giliran dia melihat orang lain berbuat kemaksiatan, dia benci, tapi melihat dirinya sendiri dia tidak membencinya. Ini dia tidak fair atau tidak bijak. Seharusnya ketika memang dia bijak, ketika melihat maksiat kepada orang lain dia benci, dan ketika dia pun melakukan maksiat dia juga benci dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manjahada syahada. Siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah melawan hawa nafsunya, bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadahnya, salat malam dan berpuasa dan lain-lain, maka dia akan sampai kepada maqam syuhud ila hadratil ilahiyah, yaitu dia akan mendapatkan anugerah yang besar. Dia akan usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan bukakan hijab, segala hijab, dan dia akan melihat rahasia-rahasia atau keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku untuk bersungguh-sungguh di jalanku, maka Allah akan memberikannya beberapa jalan. Jadi bermujahadah ini juga taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena berapa banyak orang yang diberikan kesehatan tapi dia tidak menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia diberikan kesehatan atau untuk bermujahadah kepada Allah, lalu dia bermujahadah, maka Allah akan memberikan hidayah yang kedua, yaitu adalah jalan menujunya. Allah buka hijabnya. Kemudian man syaka daruratahu lazimat ma'unatuhu. Ketika ada seseorang itu mengadukan masalah genting atau masalah yang sangat penting kepada kita, maka kita wajib menolong orang tersebut. Ketika ada seseorang itu membutuhkan bantuan kepada kita, menceritakan bahwasanya dia butuh bantuan yang sangat penting, maka kita wajib membantunya. Kalaupun kita tidak bisa membantunya dengan harta atau tenaga kita, paling tidak kita tunjukkan kepada orang lain siapa yang bisa membantu orang tersebut. Kemudian ra'su kulli birrin nazala minas sama'i ilal ardi fil ju' wa ra'su kulli syarrin sa'ida minal ardi fis shiba'. Puncak atau pokok dari segala kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ke bumi adalah rasa lapar. Dan pokok dari segala keburukan yang
naik dari bumi adalah rasa kenyang. Dari kemarin kita telah mendengar betapa banyak faidah atau rahasia-rahasia pentingnya kita merasa lapar agar menyedikitkan makan kita. Karena dengan kita menyedikit makan kita akan mudah beribadah, bersih hatinya, atau tidak sombong, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan lain-lain yang dapat mendekatkan kita atau memudahkan kita melakukan perkara yang baik. Kana ba'duhum yuqsimu anna Allah ma wasafa ahadan illa bil ju'. Jadi dikatakan bahwasanya mereka ini bersumpah kepada Allah bahwasanya Allah tidaklah membersihkan seseorang kecuali dengan rasa lapar. Maksudnya tidak ada orang yang mencapai derajat mulia menjadi seorang kekasih Allah itu kecuali dengan mujahadah, yaitu dengan rasa lapar. Bahkan Rasulullah SAW juga memilih jalan ini. Padahal Rasulullah mampu saja untuk memiliki segala harta, kekayaan maupun apapun yang ada di dunia ini, namun Rasulullah memilih untuk lapar. Bagaimana diceritakan suatu ketika Rasulullah SAW mendapatkan harta dari Bahrain yang begitu banyak. Namun waktu itu dalam keadaan berpuasa. Lalu Sayyidah Aisyah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah baiknya ketika engkau sisakan 2 dirham untuk kami, lalu kami akan belikan daging dan untuk berbuka puasa. Namun harta itu sudah dibagikan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjawab apa? Seandainya kamu tadi minta itu 2 dirham, niscaya aku akan kasih. Lalu ini juga terjadi ketika Sayyidah Aisyah mendapatkan harta, setelah mendapatkan harta yang sama aja, yang banyak, lalu dibagikan seketika hari itu juga. Lalu ada jariyah atau pelayannya minta, ya Sayyidah, alangkah baiknya engkau sisakan 2 dirham untuk kami belikan daging, lalu kami belikan buka puasa. Maka Sayyidah Aisyah pun menjawab, seandainya kamu meminta 2 dirham itu tadi, niscaya aku akan berikan. Inilah jalan yang dipilih oleh Rasulullah SAW, lalu dididik kepada keluarga beliau dan juga kepada sahabat tabi'in serta kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih untuk lapar, merasa cukup, hidup sederhana untuk lebih mudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asy-syi'ru kalamun manzum, hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Syair itu merupakan suatu kalimat yang tersusun atau ungkapan yang tersusun. Ketika kalimat tersebut itu isinya baik, maka baik, dan ketika kalimat tersebut isinya buruk, maka kalimat itu pun, syair tersebut itu buruk. Ini terjadi karena dahulu Rasulullah SAW itu difitnah sebagai seorang penyair. Wa ma huwa bisyair. Padahal Rasulullah bukan seorang penyair. Maka ketika ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang syair? Lalu Rasulullah menjawab, asy-syi'ru kalam. Yani syair itu seperti perkataan. Qabihuhu hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Kalau syair tersebut isinya baik, memuji Allah, memuji Rasulullah, maka itu juga baik. Seperti halnya penyair Rasulullah Hasan bin Sabit juga. Tapi ketika syairan tersebut itu berisi celaan, cacian, makian, maka syair tersebut pun buruk. Karena zaman dahulu zaman jahiliyah dulu, kalau seseorang itu ingin menghina seseorang, maka mereka akan membuat syair yang mana syair tersebut dapat dikenang sepanjang masa bahwasanya orang tersebut buruk. Jadi syair dulu pandangannya itu kurang baik. Maka Rasulullah menjawab bahwasanya syair itu seperti kalam. Kalau isinya baik maka akan baik, kalau isinya buruk maka buruk juga syair tersebut. Kemudian an-naumu akhul mauti wa huwa ta'tilunil hayah. Tidur itu adalah saudaranya kematian, dan tidur itu adalah menyia-nyiakan kehidupan. Dikatakan juga an-naumu mautus sughra. Tidur itu adalah kematian yang kematian kecil. Maka kalau kita perhatikan dalam doa sebelum tidur maupun bangun tidur, itu tidak ada kata-kata
alhamdulillah, doa itu kan bismika Allahumma ahya wa amut, itu hanya ada kematian dan kehidupan. Lalu dalam bangun tidur pun gitu, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amataha wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian. Kalau kita lihat di sana tidak ada ucapan alhamdulillah, segala puji Allah yang telah membangunkan kami dan menidurkan kami, tapi ungkapan di situ adalah yang telah mematikan kami dan menghidupkan kami. Kalau kita lihat doa yang lain, yang di riwayat lain, bahwasanya ada juga doa setelah bangun tidur, di mana diriwayatkan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adhina li bi dzikri. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan ruhku kepada diriku dan memberikan kesehatan kepada jasadku dan mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Di sini berarti ketika tidur ini ruh kemana? Ya kan? Pertanyaan seperti itu. Lalu di riwayat lain diceritakan bahwasanya ketika ada doa sebelum tidur, di mana diriwayatkan ada bismika rabbi wada'tu jambi, ada firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala itu menggenggam nyawa seseorang ketika dia mati, dan juga Allah Subhanahu wa taala ini menggenggam nyawa seseorang ketika dia belum mati di dalam mimpinya. Lalu Allah jelaskan memegangnya itu fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Maka ketika nyawa tersebut digenggam atau digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mati. Jadi kalau kita tidur lalu nyawa kita tidak dilepaskan oleh Allah, digenggam, berarti dia telah mati. Lalu keduanya wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan satu lagi, Allah lepaskan nyawa tersebut, kembalikan kepada orang tersebut sampai waktu yang telah ditentukan. Sungguhnya dalam kejadian tersebut terdapat ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ternyata tidur itu adalah kematian kecil, sehingga Rasulullah dijelaskan dalam doa sebelum bangun tidur, yaitu yang doa yang lainnya, yaitu bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dzambi Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas shalihin. Dengan namamu ya Allah aku letakkan, aku berbaring, dan dengan namamu aku arfa'u, mengangkat, maka ampunilah dosaku. Allahumma in amsakta nafsi, ya Allah kalau engkau memang menggenggam nyawaku, maka farhamha. Artinya ketika kita tidur lalu kita bangun dalam keadaan wafat, maksudnya tidak mau lagi wafat, berarti nyawa kita telah digenggam oleh Allah, maka farhamha, berikan rahmat kepadaku. Karena kita ketika mati lalu dimandikan, dikubur dan lain-lain, kita dalam keadaan sendiri. Kalau tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan ketakutan ya. Karena berbahagialah ketika di alam kubur Allah akan tampakkan bagi orang yang baik surga, radatan min radil jannah. Bagaimana lubang yang kecil itu, tapi Allah tampakkan, luaskan seperti hanya taman-taman surga. Maka ketika seorang tersebut mendapat kenikmatan tersebut, langsung melihat taman surga tersebut, maka orang tersebut akan berteriak, ya Allah, aqimis sa'ah, ya Allah cepatkanlah kiamat. Karena dia udah nikmat melihat surga, akhirnya pengen cepat-cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah melihat tempatnya di surga. Tapi sebaliknya, naudzubillah, ketika seseorang tersebut ketika orang tersebut dilihatkan neraka, maka orang tersebut akan, ya Allah, la taqumis sa'ah, jangan kiamat dulu, karena dia telah melihat azab yang pedih, siksaan di neraka tersebut. Semoga Allah menyelamat kita waqina adzabal qabr. Dan ketika Allah wa in arsaltaha fahfazha,
Ya Allah, ketika Engkau melepas nyawaku, maka jagalah diriku seperti hanya Engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Itu merupakan doa untuk menjelas dari ayat yang tadi. Berarti tidur ini sungguh menyeramkan sebenarnya. Itu kita alami setiap hari, antara hidup dan mati. Bisa saja kita bangun dilepaskan lagi nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita diberikan kesempatan untuk hidup, bisa saja Allah genggam, kita tidak bangun lagi dan kita wafat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk melakukan ibadah kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Berikutnya adalah az-zina fahishatun binassil kitab wa fadhihatun yaumal hisab. Perbuatan zina itu keji dengan nas kitab, nas Al-Quran, hadis, dan juga fadhihah dan hina yaumul hisab, dan akan dihinakan di yaumul hisab nanti. Allah akan menghinakan orang-orang yang telah berbuat zina, waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan tersebut. Kemudian laisa syai' akrama 'ala Allahi minad du'a wallahu subhanahu yuhibbul mulihina fid du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala selain daripada doa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersungguh-sungguh di dalam doa. Al-mulihin ini dari kata alaha. Alahatil hajah ila huduri. Sangat-sangat butuh untuk kehadirannya. Berarti seseorang ini meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dia meminta, merengek dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan, sampai dikabulkan. Bahkan diriwayatkan la ta'jizu 'anid du'a fa innahu la yahlika ma'ad du'ai ahad. Jangan sampai kamu lemah untuk dalam berdoa. Jangan sampai kita walaupun hidup sesusah apapun, tidak memiliki apapun, jangan sampai meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah binasa, niscaya tidak akan binasa seseorang yang masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidupnya sesulit apapun, pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi hambanya tersebut. Jika tidak di dunia, maka nanti Allah akan membalasnya di akhirat. Kemudian idza turiqta fama hadar wa idza da'amta fala tubqi wa la tazar. Idza turiqta fama hadar wa idza da'amta fala tubqi wa la tazar. Syukur terima kasih. Sekarang kita dapat ini kita syukur yang ada. Idza turikta fama hadar. Kalau ada sesuatu kita ini idza turikta. Kalau ada sesuatu yang datang kepadamu, maka syukurilah sesuatu tersebut. Kemudian kama anna ta'ata mudha'afun fil haram wal ma'siyatu aidan mudha'afatun fi. Seperti halnya ketaatan itu dilipat gandakan di tanah haram, begitu juga kemaksiatan yang dilakukan di tanah haram akan dilipat gandakan siksaannya. Dan man arada tauhid fa alaihi bi tilawatil Qur'an ba'da subuh. Siapa yang menginginkan tauhid, keagungan atau derajat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya dia membaca Al-Qur'an setelah subuh, ketika sholat subuh. Tauhid di sini ya banyak ya. Dia beribadah kepada Allah atau meningkatkan imannya dia. Seperti halnya jadidu imanakum bila ilaha illallah. Karena makna kalimat tauhid itu adalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.